Pria asal Tiongkok ini dianggap gila karena menghabiskan 2 triliun rupiah untuk budidaya ikan di Tiongkok di tengah gurun pasir. Sebuah tindakan yang menurut banyak orang hampir mustahil. Gurun ini memiliki iklim yang keras dan kekurangan air yang parah. Memelihara ikan di lingkungan seperti itu sepertinya merupakan ide yang konyol. Namun hanya dalam 10 tahun pria ini berhasil mengatasi semua kesulitan dengan membangun dan mengelola 15 kolam ikan. Peternakan ikannya menghasilkan produksi ikan tahunan sebesar 180 ton dan memperoleh keuntungan sebesar 673 miliar rupiah. Kini rasa hormat dan pujian masyarakat terhadapnya semakin tinggi, bahkan ada yang rela mengikutinya untuk menghasilkan uang dengan beternak ikan di gurun pasir ini. Gurun Kumtak di Tiongkok Barat membentang di antara kota Gansu dan Zhejiang meliputi area seluas 22.000 km persegi. Sebagai salah satu dari 10 gurun teratas di Tiongkok, gurun ini dikenal dengan mobilitasnya yang tinggi di antara gurun-gurun dunia dan menduduki peringkat kedua di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, Gurun Kumtak telah menjadi kawasan yang tak terjamah. Namun di bawah gurun yang tampaknya tak bernyawa ini, seorang pengusaha Tiongkok datang ke sini untuk membudidayakan 300.000 kg ikan. Sejak tahun 1986 jumlah ikan trout pelangi di peternakan ikan yang ia dirikan telah mencapai 70% dari total produksi di Provinsi Gansu, dan ia dengan cepat menjadi petani ikan terbesar di wilayah tersebut. Pada tahun 1989 pendapatan tahunan Hyunzong melebihi puluhan juta yuan, namun dia tidak puas dengan pendapatan tersebut dan ingin memperluas industri budidaya ikannya. Namun terbatasnya lahan yang tersedia untuk budidaya ikan di kota-kota di Provinsi Gansu membatasi kemampuannya untuk memperluas skala pertanian. Menghadapi dilema ini, Hansong mulai fokus pada kemungkinan yang lebih besar dan pemanfaatan sumber daya. Masalah penggurunan sangat serius di Gansu dan Zhejiang, di mana hampir 170.000 km persegi lahan telah mengalami penggurunan. Hasilnya Hyunzong mendapatkan ide yang sangat tak lazim. Dia berpikir untuk menggunakan lahan kosong ini untuk memecahkan masalah kurangnya ruang untuk budidaya ikan trout pelangi. Hasilnya Hansong mulai memasuki bidang baru yang tampaknya mustahil, beternak ikan di gurun. Perlu disebutkan bahwa ketika Hyunzong mengusulkan rencana menggunakan gurun untuk budaya ikan, dia menghadapi skeptisisme dan cemoohan. Semua orang menganggapnya tidak tak berpikir jernih dan bahkan menganggapnya bercanda. Lagi pula di gurun pasir banyak penduduk desa yang bahkan tidak mampu menyediakan air kebutuhan hidup, apalagi budaya ikan di gurun ini. Yang lebih serius lagi adalah Gurun Kumtak adalah salah satu daerah terkering di Tiongkok. Suhu di sini seringkali melebihi 70 derajat dan curah hujan tahunan jarang melebihi 30 mm. Sehingga sulit untuk memelihara ikan di sini. Namun dalam menghadapi keraguan tersebut, Hansong tidak memilih untuk menanggapi dengan kata-kata, melainkan membuktikan sudut pandangnya melalui tindakan praktis. Ia tahu bahwa hanya kisah sukses konkret yang dapat mematahkan belenggu gagasan tradisional dan pada akhirnya mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya. Pada awal tahun 2001 Hyunzong berhasil tiba di kawasan gurun Provinsi Gansu, namun yang dilihatnya di sini hanyalah pasir kuning gurun yang tak berujung. Di sini kekurangan air dan listrik merupakan masalah serius. Namun kondisi yang keras tersebut tidak menyurutkan semangatnya, malah memperkuat tekadnya untuk melakukan budidaya ikan gurun di lahan yang sangat gersang tersebut. Untuk melakukan eksperimen pertama-tama, ia menginvestasikan 450 miliar untuk menyiapkan 3.000 hektar lahan gurun, dan berhasil mengubah 1.200 hektar lahan tersebut menjadi basis budidaya ikan, sehingga membangun total 15 kolam ikan. Namun kemudian ia akan menghadapi kesulitan serius berupa kekurangan sumber daya air. Ia kemudian meminta ahli geologi untuk mencari sumber air di daerah tersebut. Hasilnya mereka menemukan bahwa ada mata air besar yang tersembunyi di Provinsi Gansu, yang berasal dari pegunungan glasial Pegunungan Kiliansan. Namun mereka menyadari bahwa mata air saja tidak dapat mendukung budidaya ikan skala besar, sehingga mereka meluncurkan rencana yang lebih ambisius. Hyunzong berpikir karena mata air tersebut berasal dari gletser Pegunungan Kilian, jalur aliran air alami ini dapat digunakan untuk menciptakan konservasi air dan peternakan di sepanjang jalur tersebut. Maka pada tahun 2004 sebuah proyek pengalihan air yang ambisius diluncurkan. Menurut rencana Hyunzong menghabiskan 67 miliar untuk membangun 19 tanggul dengan total panjang 60 km, untuk menstabilkan aliran pasir dan mencegah penggurunan lebih lanjut. Bendungan ini memanfaatkan karakteristik lapisan tanah liat dan tanah gurun setempat untuk tidak hanya memfiksasi pasir hisap,
namun juga secara alami menyaring kotoran di badan air, membentuk reservoir alami untuk air bawah tanah. Hasilnya ketika aliran air hidup mengalir ke kolam ikan, masalah kekurangan air pada budidaya ikan dapat teratasi. Setelah masalah sumber daya air teratasi, pengusaha tersebut berhasil melepaskan 600.000 ekor benih ikan trout pelangi ke kolam ikan, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun saat Hyunzong mengira mereka telah memecahkan masalah besar, badai pasir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 1 abad tiba-tiba melanda, menyebabkan pukulan telak bagi upaya mereka. Pasir tebal dan debu menutupi langit, badai dahsyat, hampir menghancurkan seluruh wilayah, dan benih ikan di kolam ikan juga mengalami bencana dahsyat dalam semalam. Pada tahun 2011, melalui upaya dan ketekunan yang tak henti-hentinya, kolam ikan ini akhirnya mencapai panen pertamanya. Yang menakjubkan adalah produksi ikan tahun itu mencapai 180 ton, yang memberinya pendapatan ekonomi lebih dari 673 miliar. Meskipun banyak kerugian ekonomi yang diderita selama proses awal, panen besar-besaran ini tidak hanya menutupi kerugian sebelumnya, tetapi juga sangat meningkatkan laba atas investasi. Pengusaha tidak berhenti pada kesuksesan kolam ikan saja. Ia mulai memperluas penggunaan sumber daya air yang melimpah di Pegunungan Kilian, tidak hanya membuka kebun anggur di daerah tersebut, tetapi juga mengembangkan pariwisata dan kawasan industri ekologi lainnya. Industri-industri baru ini tidak hanya membawa titik pertumbuhan baru bagi perekonomian setempat, namun juga mendorong diversifikasi pembangunan perekonomian regional. Faktanya ada sekitar 12 desa yang tersebar di sekitar tempat penangkaran Hyunzong, dan ribuan penduduk desa telah tinggal di sini selama lebih dari 60 tahun. Namun karena lingkungan gurun yang keras, wilayah ini tidak cocok untuk pengembangan pertanian dan peternakan skala besar. Mereka telah hidup dalam kondisi miskin selama beberapa dekade terakhir, namun kini Hyunzong telah sukses meluncurkan bisnis budidaya ikan di sini, dan juga dengan antusias mengajarkan beberapa teknik budaya ikan kepada penduduk desa setempat. Setelah mempelajari teknik budaya ikan, kondisi perekonomian banyak penduduk desa telah meningkat secara drastis. Mereka berterima kasih kepada Hyunzong, karena dia tidak hanya mengubah hidup mereka. Banyak orang yang selama ini menganggap gurun pasir sebagai gurun tak berguna, namun bagi mereka yang memiliki visi dan kreativitas, gurun adalah tempat yang penuh peluang. Hyunzong dapat melakukan budaya ikan gurun di daerah gersang ini melalui transformasi gurun yang wajar, dan juga dapat menarik investor untuk membangun fasilitas pembangkit listrik fotovoltaik di lahan ini dengan sinar matahari yang cukup. Bagi beberapa negara yang mengalami penggurunan parah, pendekatan inovatif ini dapat sepenuhnya mengubah gurun menjadi basis produksi energi ramah lingkungan.